Assalamualaikum, saya Puspita Dewi dan kali ini saya akan mereview materi mengenai Badan Usaha dan Badan Hukum Part 2. Kali ini kita akan membahas yang pertama ada firma. Nah, firma itu adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, atau singkatnya firma juga disebut sebagai nama bersama. Nah, firma di Indonesia sendiri itu lebih mengarah kepada kegiatan profesi, misalnya kayak advokat atau akuntan atau arsitek, daripada menjalankan kegiatan komersial di bidang industri. Nah, dasar hukum dari firma sendiri itu mulai dari pendiriannya, kemudian pengaturannya, sampai pembubarannya itu diatur dalam pasal 16 sampai 35 KUH Dagang. Nah, penanggung jawab di firma ini itu ada dua. Yang pertama, tanggung jawab eksternal dan juga tanggung jawab internal. Kalau tanggung jawab internal itu sekutu seimbang dengan imbrennya atau pemasukannya. Sedangkan kalau tanggung jawab eksternal itu semua anggota sekutu itu mempertanggungjawabkan kepada sekutunya ini, kepada firmanya ini. Nah, kemudian bagaimana dengan organ dalam firma? Nah, organ dalam firma itu sebenarnya semua anggota firma atau semua sekutu itu bisa menjadi pengurus, baik dia yang menyerahkan modal atau yang mengurusnya. Nah, jadi semua anggota firma itu dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga dan semua anggota firma itu bertanggung jawab terhadap hutang-hutang firma. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada penunjukan seseorang untuk dijadikan sebagai pengurus. Nah, kalau memang ada penunjukan pengurus ini, maka harus ada bukti di dalam akta pendirian ini. Nah, berbicara tentang pendirian firma itu harus harus dengan akta otentik di depan notaris. Kemudian aktanya ini dari notaris, akta notaris ini dibawa ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang kemudian pendirian firma ini harus diumumkan dalam berita negeri. Nah, kemudian bagaimana dengan modalnya? Berbeda dengan perseroan terbatas. Kalau perseroan terbatas itu diatur seberapa besar modalnya atau jumlah modalnya, tetapi kalau firma ini itu tidak disebutkan secara jelas besaran modalnya. Nah, kemudian mengenai pembubaran firma, nah firma itu bisa bubar karena misalnya jangka waktunya itu udah berakhir ataupun belum berakhirnya jangka waktu, tapi karena adanya pengunduran diri dan pembubaran firma ini tuh berkaitan erat dengan pihak ketiga, maka pembubarannya ini tuh sama dengan kayak pendiriannya. Jadi harus disertai akta otentik, kemudian diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan juga harus diumumkan dalam tambahan berita negeri. Kemudian yang kedua adalah perseroan komanditer atau JV. Nah, JV di sini itu merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau lebih untuk mempercayakan harta atau barang kepada seorang atau orang-orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Nah, dasar hukum JV ini diatur dalam pasal 19 sampai 21 KUH Dagang. Nah, pengurus CV ini itu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan sekutu dalam CV ini. Nah, kemudian pihak yang bertanggung jawab dan mengurus urusan keluar itu adalah sekutu komplementer. Sedangkan sekutu komanditer itu juga bisa mengurus urusan keluar apabila dia melanggar pasal 20 KUH Dagang. Kemudian bagaimana dengan pendirian CV ini? Jadi pendirian CV itu sama halnya kayak firma. Jadi dia perlu adanya akta otentik yang kemudian dari notaris yang kemudian diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan kemudian diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Nah, tetapi hal pertama sebelum melakukan pendirian CV ini itu perlu menetapkan kerangka anggaran dasar sebagai acuan dibuatkannya akta otentik oleh notaris yang berwenang. Nah, kemudian bagaimana dengan modalnya? Nah, modal dari CV ini itu tidak disebutkan minimal modalnya itu, dan dalam akta otentik itu juga tidak disebutkan seberapa besar modalnya, tetapi
besaran modalnya ini tuh dapat dicantumkan dalam SIUP atau Surat Izin untuk Usaha Dagang. Nah, kemudian bagaimana dengan organnya? Nah, organ CV ini tuh ada dua. Yang pertama ada sekutu aktif dan ada sekutu pasif. Kalau sekutu aktif itu dia yang menyerahkan modal dan dia itu juga berhak untuk menerima keuntungan. Sedangkan sekutu pasif dia itu pihak yang mengurus CV, yang mengurus perusahaan, dan dia juga yang berhubungan dengan pihak ketiga. Nah, bagaimana dengan pembubarannya? Sama kayak pendiriannya juga. Jadi sama-sama pembubarannya itu sama dengan firma. Jadi sebab pembubarannya itu bisa karena berakhirnya jangka waktu, atau jangka waktu ini belum berakhir tetapi adanya pengunduran diri. Maka pembubarannya itu juga harus diatur menggunakan akta autentik yang kemudian didaftarkan kepada Kepaniteraan Dalam Negeri dan kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsep jual beli mudorobah. Nah, mudorobah itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab yaitu dorb, yang artinya itu bisa mengalir atau menghindar atau bergabung, memukul, dan lain-lainnya. Sedangkan kalau menurut mazhab Syafi'iyah itu, mudorobah itu adalah pemilik modal itu menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam usaha dagang yang kemudian itu membagi keuntungannya bersama. Nah, unsur dalam mudharabah ini tuh yang pertama itu adanya ijab dan qabul. Nah, ijab qabul di sini tuh harus jelas mengarah kepada mudharabah, dan ijab qabul di sini tuh harus ketemu antara dua pihak ini. Kemudian unsur yang kedua adalah adanya dua belah pihak, yaitu pihak yang sebagai pemodal dan juga pihak satunya adalah pengusaha. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya modal. Nah, unsur yang keempat itu adanya ada usaha, dan yang kelima itu adanya keuntungan. Kemudian dasar hukum mudharabah itu adalah diperbolehkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW itu bersabda, ada 3 perkara yang diberkati. Yang pertama yaitu jual beli yang ditangguhkan, kemudian memberi modal, dan juga mencampur gandum dengan sehelai-jelai untuk diberikan keluarga, bukan untuk dijual. Nah, kemudian rukun dalam mudharabah itu yang pertama itu adanya pemilik menyerahkan barang, kemudian yang kedua itu ada pengelola barang, yang ketiga adanya akad dari dua belah pihak, kemudian yang keempat itu adanya harta pokok atau modal, yang kelima itu adanya usaha atau pekerjaan, dan yang keenam itu adanya keuntungan. Kemudian syarat-syarat dari mudharabah sendiri itu yang pertama adalah modal atau barang itu harus berupa uang tunai. Nah, kemudian modal ini tuh juga harus jelas jumlahnya, jelas juga besarannya. Nah, kemudian syarat selanjutnya itu adalah pembagian persentase itu juga harus dihitung dengan benar, dan adil, akurat, dan juga jelas. Nah, kemudian mudharabah itu sifatnya adalah mutlak. Nah, kemudian mudharabah itu bisa batal apabila yang pertama itu adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, salah satu atau beberapa syarat. Kemudian yang kedua itu pengelola itu meninggalkan tugasnya, meninggalkan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga itu mudharabah batal apabila ada salah satu pihak yang meninggal dunia. Kemudian yang terakhir itu ada jenis-jenis mudharabah. Jenis mudharabah itu ada 3. Yang pertama itu ada muqayyadah. Muqayyadah di sini tuh artinya sohibul mal itu memberikan syarat-syarat atau batasan-batasan tertentu, misalnya memberikan batasan waktu untuk bekerja atau tempat bekerja. Kemudian yang kedua itu adalah mudharabah mutlaqah. Di sini itu tidak ada syarat-syarat tertentu atau batasan-batasan tertentu mengenai waktu ataupun tempat bekerja. Yang ketiga itu ada mudharabah mustarakah, yaitu pengelola di sini itu juga ikut memberikan modalnya dalam bekerja sama. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.